Cinta memang tak mengenal usia dan juga tak mengenal waktu. Namun apa jadinya jika hubungan suami istri harus hancur berantakan karena cinta yang sudah berpaling? Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke lah, tekan subscribe lalu kita mulai saja alur cerita filmnya. I love you, Roxy. Don't worry. He's not coming down here. Kisah akan diawali dengan sepasang suami istri yang hidup harmonis dan romantis, di mana sepasang suami istri ini bekerja di sebuah perkebunan tembakau yang cukup luas di kota tersebut. Di sana mereka melanjutkan perkebunan tersebut yang merupakan warisan dari ayahnya Proxy yang telah meninggal. Di sini, Proxy dan suaminya yang bernama Aaron memiliki kesempatan untuk melanjutkan perkebunan tembakau itu, sehingga mereka harus bekerja sama untuk bisa meningkatkan produksi tembakau di perkebunan mereka. Kemudian, untuk lebih mempercepat pekerjaan di perkebunan, mereka pun membutuhkan seorang pekerja, di mana mereka pun mendapatkan seorang pekerja yang merupakan sahabatnya Aaron yang bernama Jack. Di pertemuan awal ini, tentunya Jack dan Proxy pun belum saling mengenal satu sama lainnya. Namun, terdapat tatapan yang berbeda dari Proxy saat dia bertemu dengan si Jack. Seakan ada sesuatu hal yang mengganjal di hatinya. Lalu di malam harinya saat Aaron pulang dari perkebunan, dia pun disambut dengan baik oleh istrinya. Di sini sekilas hubungan rumah tangga mereka terlihat cukup baik-baik saja, di mana Aaron pun berencana ingin mengundang Jack untuk makan malam bersama sebelum Jack mulai bekerja. Hal itu tentu saja disetujui oleh Proxy agar mereka bisa saling mengenal satu sama lainnya. Kemudian saat acara makan malam tiba, Proxy dan Aaron pun menyambut Jack dengan baik. Bahkan Aaron sendiri sudah menganggap Jack seperti saudara kandungnya sendiri. Esoknya ketika Jack sedang bekerja bersama dengan Aaron, Proxy pun mulai cukup penasaran dengan si Jack, di mana dia selalu memperhatikan segala aktivitas dari si Jack. Hal ini tentu membuat Proxy tidak percaya dengan gejolak di hatinya. Padahal di sisi lain, Jack sendiri telah memberitahu kepada Aaron bahwa dia telah memiliki seorang kekasih. Singkatnya, suatu ketika saat Jack selesai bekerja dari perkebunan, dia pun masuk ke rumah Proxy untuk mencari Aaron. Namun dia pun justru tidak sengaja melihat Proxy yang sedang berganti pakaian. Hal itu tentu membuatnya cukup malu. Dan akhirnya Jack pun meninggalkan Proxy begitu saja di dalam rumah itu. Hey, some weather, huh? Yep. Kemudian suatu hari Aaron meminta izin kepada Proxy untuk pergi ke suatu tempat untuk urusan bisnis, sehingga dia pun meminta Jack untuk menjaga perkebunannya selagi dia tidak di rumah. Hal ini tentunya membuat Proxy hanya tinggal di rumah bersama dengan anaknya. Lalu momen tersebut pun akhirnya dimanfaatkan oleh Jack untuk mengajak Proxy ke perkebunan. Namun yang terjadi sungguhlah di luar dugaan. Di sana mereka justru beradu mekanik dengan sangat romantis. Kemudian semenjak kejadian tersebut, mereka berdua pun sudah saling dekat satu sama lainnya. Bahkan mereka juga sering beradu mekanik saat Aaron pergi keluar untuk urusan bisnis, yang mana tindakan tersebut tidaklah diketahui oleh Aaron sama sekali. Hingga suatu ketika saat Aaron tidak di rumah, hal itu pun dimanfaatkan oleh si Jack, di mana saat Proxy di rumah dan sedang merebus makanan untuk anaknya, dia pun beradu mekanik dengan Jack lagi. Namun hal itu tidaklah berlangsung lama, karena tiba-tiba terdengar suara anaknya dari dalam rumah, yang mana ternyata anaknya tertimpa panci makanan yang sedang direbus untuk anaknya. Lalu mereka pun buru-buru membawa anaknya ke rumah sakit. Di sana untungnya tidak terjadi hal yang buruk dengan anaknya Proxy. Singkatnya, karena hal tersebut, Aaron pun sangat marah kepada Proxy karena dia menganggap Proxy ini tidak menjaga anaknya dengan baik. Di sini Proxy pun hanya diam dan tidak melakukan pembelaan sama sekali. Setelahnya, kejadian itu tidaklah membuat Proxy jerah sama sekali, di mana dia justru menemui Jack dan diam-diam, yang mana pada akhirnya mereka pun melakukan adu mekanik kembali.
Beberapa hari setelahnya, Aaron pun mulai curiga dengan gerak-gerik istrinya itu. Hingga pada suatu ketika, Aaron pun bercerita dengan istrinya bahwa sepertinya Jack tidak akan bekerja dengan mereka lagi. Hal ini tentu membuat Proxy sangat terkejut mendengar perkataan suaminya. Semakin hari, bisnis tembakau mereka pun mulai semakin berkembang pesat. Di sini, Aaron pun merasa puas dengan bisnisnya tersebut. Hingga suatu ketika, Proxy pun menemui Jack untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa dia akan segera dipecat dari pekerjaannya oleh suaminya. Namun, di sisi lain, di sini Jack terlihat sangat marah dan merasa hubungannya dengan Proxy telah diketahui oleh Aaron. Singkatnya, pada suatu malam mereka pun melakukan sesi makan malam bersama. Namun di sana tiba-tiba Jack pun mengajak Aaron untuk pergi keluar sebentar. Kemudian tak lama berselang, Jack pun kembali dan langsung menemui Proxy. Di sini Jack pun meminta Proxy untuk segera mengemasi barang-barangnya dan ikut bersama dengannya. Di sini Proxy pun bertanya kemanakah mereka akan pergi dan di manakah Aaron suaminya. Namun Jack pun tidak menjawabnya sama sekali. Kemudian saat dalam perjalanan dan tiba di rumah Jack, di sini Jack pun baru menjawab bahwa dia telah menghabisi Aaron dan menanamnya di sebuah lubang. Di sini seketika Proxy pun sangat terkejut atas perbuatan si Jack. Mengapa dia bisa begitu tega melakukan tindakan tersebut? Yang mana hal itu dilakukan Jack karena dia tak ingin kehilangan Proxy. Di sini Proxy pun sangat begitu bersalah dengan semua tindakannya, di mana ternyata perselingkuhannya justru membawa sebuah musibah yang sangat besar. Keesokan harinya, Jack pun ingin pergi untuk membeli tiket bis untuk kabur dari kota tersebut. Namun, Proxy yang merasa bersalah pun akhirnya ingin melarikan diri dari rumah si Jack. Tapi saat berada di luar rumah, dia pun bertemu dengan seorang polisi. Di sini, Proxy pun akhirnya menceritakan semua kejadian yang telah terjadi. Hingga akhirnya, polisi pun bergerak dengan cepat dan segera menginterogasi Proxy di kantor polisi. Di mana polisi pun langsung bertindak dan ingin menangkap si Jack. Di sisi lain, ayahnya Aaron yang merupakan mertuanya Proxy masih tidak percaya dengan semua kejadian yang telah menimpa anaknya. Apalagi Jack sendiri sudah dianggap seperti keluarga oleh si Aaron. Kemudian kasus ini pun akhirnya menjadi perhatian publik luas di kota tersebut. Bahkan kasus tersebut pun sampai dimuat di media massa. Setelahnya, hari-hari Proxy pun harus diliputi rasa bersalah kepada suaminya karena semua adalah tindakan bodohnya yang telah berselingkuh, di mana kini dia pun harus tinggal bersama dengan mertuanya. Singkatnya, setelah Jack ditangkap, dia pun harus disidangkan di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sini, Jack pun dihadirkan dalam sebuah persidangan tersebut, di mana di dalam kasus ini Jack pun dibantu oleh pengacara yang sangat terkenal. Dan di sidang tersebut, Jack pun hampir memenangkan perkara itu. Namun di sisi lain, ternyata Jack ini masih memiliki perasaan hati nurani yang baik. Di sini dia pun berkata dengan jujur bahwa sebenarnya dialah yang memaksa Proxy untuk kabur dan pergi bersama dengannya, di mana tujuan Jack ini hanya ingin memiliki Proxy seutuhnya saja. Lalu pada akhirnya Jack pun dinyatakan bersalah dan harus dituntut dengan hukuman penjara. Kemudian setelah kejadian itu, keluarga dari Aaron pun memaafkan Proxy, yang mana pada akhirnya Proxy pun akan tinggal bersama dengan kakaknya Aaron. Hal ini tentunya akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Proxy, di mana sebenarnya cinta segitiga tidaklah indah seperti yang dibayangkan olehnya. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke lah teman-teman, sekianlah untuk alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Doom mengucapkan terima kasih banyak. And see you next content.